Selamat datang di channel Fakta Globe, tempat kamu bisa menemukan berbagai fakta menarik seputar geografi, bumi, dan fenomena alam. Kali ini kita akan mengajak kamu menjelajahi danau-danau menakjubkan di dunia yang terbentuk murni karena proses tektonik, tanpa keterlibatan aktivitas vulkanik. Danau-danau ini adalah saksi bisu dari pergerakan dahsyat kerak bumi yang menciptakan cekungan-cekungan luas dan dalam selama jutaan tahun. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Kita mulai dari Indonesia, negara yang tidak hanya kaya akan gunung api, tetapi juga memiliki danau tektonik murni. Danau Matano di Sulawesi adalah contoh sempurna. Danau ini sangat dalam dan berada di zona sesar aktif. Ia terbentuk karena pergerakan lempeng yang menyebabkan retakan dan penurunan kerak bumi. Kejernihan dan kedalaman danau ini membuatnya menjadi salah satu yang paling unik di Asia Tenggara. Masih di Sulawesi, kita temui Danau Towuti. Danau ini adalah bagian dari sistem tektonik yang sama dengan Danau Matano. Tidak seperti danau vulkanik, Towuti terbentuk tanpa letusan, hanya dari pergeseran lapisan bumi yang lambat, tapi dahsyat. Ekosistem di sekitarnya juga sangat khas dan menunjukkan bukti evolusi selama jutaan tahun. Di Sulawesi Tengah ada Danau Poso. Terbentuk dari patahan tektonik aktif, danau ini memanjang seperti ciri khas danau tektonik lainnya. Selain keindahannya yang alami, Danau Poso juga punya kedalaman yang signifikan dan menjadi rumah bagi banyak spesies endemik. Pindah ke Afrika, kita menjumpai Danau Tanganyika, salah satu danau terdalam di dunia. Danau ini berada di sistem Great Rift Valley, tempat di mana lempeng Afrika terbelah dua. Danau ini panjang dan sangat dalam, bukti dari aktivitas tektonik luar biasa yang terjadi selama jutaan tahun. Danau Malawi, juga dikenal sebagai Danau Nyasa, adalah danau lain di Afrika Tenggara yang terbentuk dari retakan tektonik. Letaknya di ujung selatan Great Rift Valley. Danau ini menjadi habitat bagi lebih dari 1.000 spesies ikan cichlid, menjadikannya pusat biodiversitas air tawar dunia. Masih di Afrika ada Danau Albert di perbatasan Uganda dan Republik Demokratik Kongo. Danau ini juga terbentuk dari patahan tektonik di sistem Rift Valley. Meskipun tidak sedalam Tanganyika, danau ini penting dalam sistem hidrologi Sungai Nil. Danau Edward yang terletak di antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo juga terbentuk karena aktivitas tektonik. Danau ini relatif kecil dibandingkan dengan danau-danau tetangganya, tetapi tetap memiliki kedalaman yang signifikan dan karakteristik khas danau tektonik. Selanjutnya, Danau Turkana di Kenya. Ini adalah danau terbesar di dunia yang terletak di gurun. Ia terbentuk karena proses tektonik di wilayah Rift Valley dan merupakan danau alkali yang menjadi tempat hidup buaya Nil dan burung migran. Kita beranjak ke Asia Tengah, ke Kyrgyzstan, tempat Danau Issyk-Kul berada. Terletak di lembah antara pegunungan Tian Shan, danau ini terbentuk karena penurunan kerak bumi akibat tekanan tektonik. Meskipun berada di daerah yang dingin, danau ini tidak pernah membeku karena kedalamannya dan aktivitas panas bumi di bawahnya. Filipina juga punya danau tektonik, yaitu Danau Lanao di Pulau Mindanao. Danau ini terbentuk di zona patahan aktif dan merupakan salah satu danau tertua di Asia Tenggara. Airnya menjadi sumber utama energi listrik bagi wilayah sekitarnya. Di Eropa Tenggara ada Danau Ohrid yang terletak di antara Albania dan Makedonia Utara. Danau ini sangat tua dan dalam, terbentuk dari retakan tektonik kuno. Karena usianya, Ohrid memiliki banyak spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Berpindah ke Amerika Selatan, Danau Titicaca terletak di perbatasan Bolivia dan Peru. Terletak di ketinggian lebih dari 3.800 meter di atas permukaan laut. Danau ini terbentuk karena aktivitas tektonik di zona tumbukan antara lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan. Di Turki Timur,
Danau Van adalah danau garam besar yang juga terbentuk karena retakan tektonik. Meskipun berada di kawasan geologi aktif, pembentukannya dominan akibat proses tektonik, bukan vulkanik. Danau ini punya kadar garam yang tinggi dan menjadi danau terbesar di Turki. Lalu ada Laut Mati atau Danau Dead Sea di kawasan Timur Tengah, tepatnya di perbatasan Yordania dan Israel. Terletak di titik terendah di permukaan bumi, danau ini terbentuk dari aktivitas tektonik di patahan transform Dead Sea Rift. Airnya sangat asin dan memungkinkan manusia mengapung dengan mudah. Kembali ke Afrika Tengah, kita temui Danau Tanganyika. Terletak di sistem Great Rift Valley, danau ini adalah danau terdalam kedua di dunia dan terbentuk karena retakan lempeng tektonik yang terus aktif hingga sekarang. Di Amerika Selatan, Venezuela memiliki Danau Maracaibo. Walau lebih sering disebut laguna, formasi awal danau ini berasal dari aktivitas tektonik di wilayah patahan Maracaibo. Ia juga dikenal karena memiliki aktivitas petir terbanyak di dunia. Hungaria memiliki Danau Balaton, danau tektonik dangkal yang terbentuk dari penurunan kerak bumi di wilayah cekungan Pannonia. Meskipun tidak dalam, Balaton adalah danau air tawar terbesar di Eropa Tengah dan menjadi tujuan wisata populer. Di Armenia, Danau Sevan terbentuk di dataran tinggi hasil aktivitas tektonik. Danau ini merupakan sumber air utama negara tersebut dan menjadi bagian penting dari landskap geologis Armenia yang bergunung dan retak-retak karena proses lempeng. Terakhir, kita sampai di Australia. Danau Eyre atau Kati Tanda Lake Eyre adalah danau garam yang berada di wilayah cekungan tektonik besar di Australia Selatan. Meskipun sering kering, danau ini terbentuk karena penurunan kerak bumi yang signifikan dalam skala geologis. Itulah 20 danau tektonik luar biasa yang terbentuk tanpa keterlibatan aktivitas vulkanik. Mereka menjadi bukti betapa hebatnya kekuatan pergerakan lempeng bumi membentuk landskap yang luar biasa. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja subscribe ke channel Fakta Globe. Sampai jumpa di video menarik lainnya.